kalau seandainya anak SMK, lalu kemudian mereka mendapatkan manfaat dari TPPN ini, manfaatnya apa, Bu? Wah, ini dia nih. Manfaatnya adalah personal branding ASEAN. Salam generasi cinta prestasi. Hari ini Opa Guru bersama dengan para sahabat dari TPPN, Tim Profesional Pariwisata Nasional, Ibu Teti dan Pak Surono, bersama juga dengan Pak Indra dari Career Development Center Maitland School. Tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang tentang apa itu TPPN, dan untuk itu tidak berlama-lama kita akan tanyakan pada ahlinya, pada pakarnya ya, Ibu Teti. Nah, Bu Teti, ketika kemarin saya mendapatkan info Ibu Teti saya menjadi tim dari Profesional Pariwisata Nasional, apa sih Bu TPPN itu? Terima kasih Opa Guru dan sahabat Opa Guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Arianto dari tim TPPN, tadi udah disampaikan ya, tim Profesional Pariwisata Nasional. Itu adalah perwakilannya ASEAN di Indonesia. Wis, perwakilan ASEAN loh ya, bukan lagi Indonesia, ASEAN nih, nggak main-main nih, nggak kaleng-kaleng. Jadi untuk standarisasi seseorang yang dikatakan profesional, standarisasinya itu sudah ada standar kompetensi kerja ASEAN. Dan standar kompetensi kerja ASEAN ini di Indonesia yang menggawangi adalah TPPN. TPPN, ya. Oke. Jadi kalau mau cari referensi, saya mau kerja nih di ASEAN, standar kompetensi kerjanya kayak apa? Silahkan menghubungi TPPN. Nah, TPPN ini terbatas hanya untuk bidang pariwisata, Bu ya? Hanya pariwisata. Hanya pariwisata. Dan pariwisata itu tentunya berkaitan dengan dunia perhotelan, dunia kulineri, dan dunia perjalanan wisata. Perjalanan, iya, betul. Nah, Bu, kalau seandainya anak SMK, lalu kemudian mereka mendapatkan manfaat dari TPPN ini, manfaatnya apa, Bu? Wah, ini dia nih. Manfaatnya adalah personal branding ASEAN. Personal branding ASEAN. Jadi untuk anak-anak SMK, ketika mereka menggunakan mikro kredensial ya, nah, mikro kredensialnya dari TPPN ini, yang lagi hits nih, yang lagi hits ya. Nah, ini akan mempunyai lapangan pekerjaan bukan hanya Indonesia tapi ASEAN. ASEAN. Oke, siap. Nah, apa itu mikro kredensial? Nah, ahli. Opa Guru harus tanya yang sebelah sini. Pak Surono nih kayaknya, mikro kredensial itu apa nih, Pak? Oke, baik, Opa Guru, Pak. Kredensial mikro ini adalah suatu pengakuan kecil ya, internal dari suatu lembaga pendidikan khususnya dalam hal ini. Yang ini merupakan salah satu alat untuk rekognisi anak-anak kita yang sudah kompeten oleh internal sendiri. Karena sebenarnya pengakuan ini di ASEAN ini paling nggak ada 4 yang diadu untuk lintas batas. Yang pertama adalah kredensial mikro, yang paling mikro. Kemudian ada ijazahnya tentu saja. Ijazah SMK ya. Oh. Yang ketiga adalah sertifikat kompetensi dari BNSP. Kemudian satu lagi adalah license. Nah, kredensial mikro ini bisa menjadi alat untuk mempersiapkan ketiga-tiga tadi dengan baik. Nah, dan dengan sudah ada kredensial mikro, maka anak-anak sudah mendapatkan personal branding sejak dini. Sehingga akan menumbuhkan self learning. Bukan otodidak ya ini, tetapi self learning. Bedanya kalau self learning itu terstruktur, bukan try and error, tetapi sudah terpola. Sehingga kita akan dapat betul-betul mendapatkan para profesional yang betul-betul kompeten. Jadi ini kredensial mikro.
Kemudian pengakuan ini akan menjadi bukti pada sertifikat berikutnya. Dalam skema sertifikasi profesinya BNSP, ini akan menjadi bukti berkualitas bahwa dia sudah mencapai sasaran tujuan pembelajaran outcome based education. Nah, ini hanya yang perlu hati-hati. Ada beberapa orang khawatir bahwa seolah-olah ini adalah jeruk makan jeruk. Bukan, justru dengan Grand Mikro ini maka guru akan memperbaiki apabila anak ini selama proses pembelajaran belum kompeten, maka dilakukan perbaikan berlanjut sehingga hasilnya 100% kompeten. Oke, ada hal yang menarik dalam pembincangan sebelumnya. Menurut Pak Surono tadi, bahwa sebenarnya ini kan banyak anak-anak muda ini demen dengan drakor-drakor, Ya. dengan drama-drama Korea nih. Ternyata Pak Surono menemukan ada salah satu drama Korea yang di dalam ceritanya menunjukkan kompetensi salah seorang pekerja yang memiliki sekian banyak license. Iya. Nah, apakah berarti anak-anak Indonesia ini akan sekompeten seperti anak-anak Korea atau gimana nih, Pak? Iya, betul. Jadi memang Korea sudah menjadi budaya gitu, Ya. bahwa lulusan sekolah seperti vokasi ini harusnya jangan cuma ijazah, tetapi bahwa dia punya sertifikat kalau bisa ya 7 sampai 10. Sehingga begitu dia lulus, maka dia punya sertifikat beberapa okupasi atau jabatan kerja. Iya. Sehingga mereka betul-betul pede bahwa ya dia siap masuk dunia kerja, apakah itu wirausaha, karena udah punya 7 sampai 10 okupasi, maka dia sudah bisa menawarkan jasa. Ya. Atau dia mau bekerja bergabung dengan suatu perusahaan. Oke. Maka itu akan lebih betul-betul employable dan percaya diri bahwa ya saya kompeten. Satu lagi, ini akan menumbuhkan lebih self learning, bahkan dia akan tumbuh. Dia tahu kalau saya sekolah jurusan pariwisata misalnya tata boga, saya nanti bisa jadi apa saja. Dia sudah bisa merencanakan itu. Jadi sudah ada perencanaan. Berarti value si anak ini akan menjadi sangat tinggi ketika dia memiliki banyak kompetensi yang disertifikasi ya Pak ya? Betul. Nah, sekarang dari pihak Pak Indra sebagai bagian dari Career Development Center di SMK Meten, Pak. Ya, ini satu posisi baru di SMK Meten yang memang kita perhatikan bahwa pentingnya sekolah mempersiapkan dan merencanakan karir bagi para lulusan, ya. Dan Pak Indra adalah dengan latar belakang industri, Iya. baik di luar dan di dalam, ya. Lalu saya berada di lingkungan sekolah, tentunya punya tuntutan-tuntutan nih untuk berbicara masalah kompetensi dan skill yang dibutuhkan oleh industri. Nah, Pak Indra, dengan adanya mikrokredensial ini, sejauh mana industri bisa mengakses atau industri bisa merasa aman dan nyaman menerima karyawan? Ya, terima kasih Bapak Guru ya. Hari ini kita kembali lagi dan terima kasih juga sudah ditemukan dengan Pak Teti, Makasih, Pak Mas. Surono. Saya kayak apa ya Pak, mimpi terus ini gayung bersambut gitu Pak ya. Gayung bersambut kenapa? Karena ketika menjabat jadi Career Development Center ini ternyata semakin hari semakin terbuka pintunya Pak. Dan mikro kredensial yang tadi disampaikan, tadi sempat tuh Pak ada tagline, setiap rasa ada cerita. Kalau ini kita ganti Pak, setiap skill ada cerita. Nah, Oke. ini menjadi satu cerita bagus bahwa vokasi ini dari SMK dan juga mungkin dari Medline School secara keseluruhan ya Bu, dan tidak juga nanti untuk jejaring lainnya, bahwa sertifikasi yang secara mikro ini betul-betul dibutuhkan di industri Pak. Dapat kita lihat ketika kita di SMK, Iya. ternyata awal sekali saya masuk itu menggunakan klaster, Iya. banyak sekali, tapi ketika dia menggunakan mikro kredensial, mereka mempunyai tanggung jawab yang khusus. Betul. Dan ini lebih spesifik. Contoh dia menjadi barista, baristanya apa? Iya. Dan ketika dia menjadi bartender, bartendernya apa? Ketika dia menjadi wine sommelier, dia di wine tingkatan berapa? Nah, sehingga mikro kredensial ini bisa menjawab. Dan bahkan ketika tadi kita melihat dari kualifikasi 2, 3, ternyata banyak sekali jenjang jabatan yang di hotel sendiri atau industri itu ternyata ada jenjang jabatan itu, leveling itu di dalamnya. Bahkan level 2 tadi ada level untuk 1, level 2, level 3, level 4, semuanya tuh bisa terisi. Iya. Dan itulah menjadi potensi ketika kita mempunyai sertifikasi,
tidak secara global. Iya. Jadi spesifik mempunyai keahlian apa. Nah, inilah jawaban yang betul-betul kami nantikan. Iya. Iya. Semoga ini bisa menjadi gong bahwa kita menjalaninya dengan piloting project di TPPN dan juga tim BNSP Amin. dan lain-lainnya. Semoga SMK makin maju, Pak. Siap. Amin, amin. Dan semoga Pak Guru juga tetap semangat membawa pendidikan ini menjadi lebih bersinar, lebih menjadi ada future, Ya. Medline College ada Crafting Your Future, TPPN ada tadi banyak jawaban yang ingin disampaikan bahwa kami siap, kami mau, dan Oke. kami akan betul-betul menyemangati semua menjadi terbukti. Oke. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Teti. Apakah Iya. dijamin Ya. ketika license mikrokredensial dikeluarkan dari lembaga yang ke sekolah dan sebagainya, itu bisa diterima oleh industri di luar Indonesia, khususnya di ASEAN? Oke. Kembali lagi, proses micro credential ini tidak hanya hasil akhir, Ya. tapi membuat seseorang tuh benar-benar ahli. Jadi ketika dia diproses, terutama di SMK Medline ya, kalau dia masih belum berhasil, dicoba lagi, sampai membuat tumbuhnya percaya diri. Kalau orang ini sudah punya percaya diri, dia yakin, apalagi dibekali dengan si credential mikro, ketika dia bertatap muka dengan owner, aura itu kebaca. Jadi sebenarnya nggak usah ragu-ragu lagi, owner dia lihat ada buktinya laku. Karena dia berisi Itu, ya. iya, karena proses sampai dengan hasil akhir itu dijamin dengan credential mikro ini. Ini bukan tes di akhir loh ya, Iya. tapi ini adalah iterasi, Career path ya. career path, Nah, betul. jadi cocok ketika TPPN punya program ini, ada mikrokredensial, dan di SMK Medline dalam organisasi barunya ada Career Development Center. Cocok. Itu satu ekosistem yang Iya. udah bagus ya Pak ya. Saling. Nah, sekarang gimana Pak Surono supaya memberikan sebuah jaminan bahwa mikrokredensial ini ketika dilakukan assessment, itu assessmentnya nggak abal-abal? Ya, oke. Ya, pertama bahwa SMK ini harus menunjukkan bahwa menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan dulu. Ya, Bapak Medline sudah terakreditasi A, maka penjaminan penting. Kemudian kurikulum dan rencana pembelajarannya itu memang sesuai dengan standar ASEAN. Ya. Sehingga tadi dalam membuat tujuan pembelajaran bukan hanya memahami lagi, Iya. tetapi peserta didik atau siswa mampu berperan menjadi misalnya barista sesuai dengan konteks dunia kerja Iya. dan pengalamannya berapa kali yang dipraktekkan di sini. Nah, di degree pengalaman inilah yang penting menjadi persyaratan portfolio dari anak-anak ini, sehingga dijamin lulusannya dia sudah mencapai kepada portfolio pengalaman tadi, bukan tahun tetapi berapa kali dia melakukan. Ya. Nah, berarti kalau demikian Pak Indra ya, Iya. keterlibatan industri itu menjadi cukup penting ya Pak ya? Iya. Sangat penting, Pak. Nah, Iya. sejauh mana kontribusi industri dalam menyusun item-item dari micro credentialnya, assessment ini? Untuk micro credential. Ya. Ya. Dari industri, kebetulan saya dari industri Ya. juga, lama di industri. Nah, ini menyambut baik yang tadi bahwa saya melihat bahwa semua lini bisa terisi, Ya. dan bahkan ketika industri ini dilibatkan, kami dari industri akan menyampaikan dengan sejujur-jujurnya kompetensi apa yang dibutuhkan dan tidak lagi menyebut tentang tahun tadi ya Pak ya. Iya. Tapi kredit-kredit yang sudah terisi, bahkan leveling yang mungkin dari Medline School sudah sampaikan bahwa ada leveling bahkan sebelum mereka OJT, mereka harus mempunyai sertifikat apa untuk Iya. mendapatkan bintang 5, Iya. bintang 4, bintang 3 atau mungkin diamond atau Iya. lain-lainnya. Nah, inilah yang menjadi career path yang ditentukan antara industri membutuhkannya apa dan dijawab oleh SMK dibantu dengan tim dari TPPN, sehingga sinergi ini tidak hanya dapat diakui di Indonesia tapi tadi adalah di ASEAN. Jadi Oke. saya yakin
ketika di ASEAN, bahkan ketika saya di cruise ship, Ya. dan bahkan di Amerika Pak, ternyata memang linear ketika yang disampaikan tentang mikroprudensial, tersertifikasi, tunjukkan bahwa ini loh ID saya Ya. sudah pernah mengikuti ini. Ya. Nah inilah yang menjadi hak mereka untuk menyampaikan bahwa mereka mampu. Ya. Seperti itu Oke, Pak, good. jadi sangat bagus. Nah ini ada satu hal sebelum kita closing ya Bu ya. Ya. Di SMK Medland tahun ini kita mempunyai satu tema besar adalah Empowering Indonesia through Vocational Skills. Wah. Nah, ya. Cocok. Kira-kira ketika Bu Teti, Pak Surono, dan Pak Indra nanti berpendapat masing-masing nih, ketika SMK Medland menentukan dalam tema besar tahun ini, Empowering Indonesia through Vocational Skills, apa pendapat? Apakah overconfidence atau kayaknya nggak mungkin lah gitu, gimana Bu? Dengan fasilitas yang ada di SMK Medland ini, saya melihat bahwa hal ini akan tercapai. Amin. Karena fasilitasnya sudah industri konteks. Iya. Tapi yang membuat saya lebih yakin budaya kerjanya, Pak. Amin. Oh, Jadi saya tadi tidak bisa membedakan mana guru, mana orang industri, karena semuanya seperti lebur dan siap membantu sepenuh hati. amin. Itu luar biasa sekali. Jadi saya yakin, insya Allah ya, Amin, siap Bu. untuk Menjadi sebuah pilot challenge. project TPPN ini akan berhasil. Harus, Amin. Bu, harus berhasil. Konkret dikerjakan Ya. TPPN di Ya. SMK Medland. Amin. Amin. Itu jawabannya ya. Ya, ya. Pak Surono gimana Pak? Ketika mendengar tadi tema besar dari SMK Medland ini Pak. Iya, saya kira tema ini sangat relevan. Pertama bahwa ini memang harus seperti itu. Kemudian tema ini diwujudkan dengan kredensial mikro tadi, maka bisa berwujud. Ya. Bahwa kemudian anak-anak kita ini betul-betul pede bahwa dia punya kompetensi dan mampu untuk berkontribusi kepada negara ini, sehingga betul-betul bisa kita capai. Dan kalau perlu, Medland memang harus segera menyatakan diri bahwa ya kami conform with ASEAN standard. Ya. Ya. Jadi asal deklarasi juga nanti bahwa ya kita conform. Gitu. Sehingga nanti pada saat dan dibuktikan nanti TPPN akan melakukan audit bener nggak yang dinyatakan tadi untuk Dilakukan. ASEAN tadi. Saya tambahkan sedikit, Pak Guru. Tinggal nambah bendera-bendera ASEAN. Nah, ini. Di situ. Oh, Ya, bendera-bendera Iya, ASEAN. Oke, declare-nya siap. itu. Jadi nanti setelah Bendera-bendera diregister ASEAN. pasang itu. Siap. Oke, good. Nah, Pak Indra ditantang sama Pak Surono. Iya, siap, siap. Karena Wah, ini. sebagai Career Development Center dan Iya. sekaligus Pak Indra sebagai direktur dari college Bu, Iya. Iya. ya ada pelatihannya dan juga di sini tadi tantang tuh siap nggak? Nah, dalam rangka untuk tadi tema besarnya tadi Siap, siap. Empowering Indonesia Indonesia through Vocational Skills. Nah ini saya sangat senang sekali Pak dengan tantangan tersebut, dan sebenarnya bukan tantangan Pak, justru saya terbantukan gitu, terbantukan yang tadinya kita hanya memikirkan tentang Eropa, Amerika dan lain-lain, tapi kita lupa dengan ASEAN. Dan inilah terjawab bahwa ASEAN kita terbuka sangat lebar Pak. Iya. Tetangga sebelah rumpun atau serumpun Iya. kita bisa lakukan, dan ini menjadi jawaban. Tadi kalau dibilang empowering Indonesia through vocational skill, kita pasti mampu. Dan saya yakin ini akan berjalan, dan saya yakin bahwa SMK ini jadi iklan ya Bu ya, SMK bisa, SMK hebat. Hebat. Dan saya Vokasi yakin menguatkan Indonesia. menguatkan Indonesia. Jadi ini udah tema besar yang harus dijalankan Pak, dan betul-betul saya yakin bisa terlaksana, apalagi dengan orang-orang hebat yang dihadirkan dan mendukung. Saya yakin semuanya akan berjalan dan Tuhan pasti akan memberikan jalan Ya. yang terbaik. Dan tentunya sahabat Opa Guru dan Mesio Friends, bahwa kali ini satu kunjungan yang luar biasa dan pembicaraan yang besar untuk Merah Putih ya Bu ya. Untuk Republik yang kita cintai ini. Iya, betul. Karena sebenarnya kita selalu, orang bijak katanya selalu berbicara solusi.
Iya. Iya. Karena kalau orang bijak berbicara masalah, berarti adalah masa lalu. Iya, Dan betul. kita mau menjadi orang di masa depan. Masa Ya. Nah, sehingga masa depan berbicara solusi, dan kita optimis bahwa TPPN ketika mempunyai rencana yang luar biasa ini akan menjadikan Republik ini, anak-anak muda masa depan, generasi yang akan datang, mempunyai harapan untuk bisa berkarir di Indonesia dan dimanapun dia berada. Tentunya bahwa hal ini bukan hanya untuk level SMK ya Bu ya, bahwa TPPN ini juga untuk semua level pendidikan termasuk higher education, politeknik, sekolah tinggi dan sebagainya. Bagaimana kita menyiapkan para lulusan baik SMK maupun sekolah-sekolah vokasi untuk mereka siap berkarir, bermanfaat di dunia. Amin. Oke? Dan Siap. mulai dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih. Salam generasi cinta prestasi untuk Indonesia. Iya.